Ketiba-tibaan Tuhan. Tuhan meminta saya untuk bicara tentang ketiba-tibaan Tuhan hari ini. Ketika saya melihat ke belakang dari waktu ke waktu, saya melihat tangan Tuhan atas hidup saya. Ketika saya berada dalam kegelapan, ketika saya putus asa, sangat sulit untuk melihat cahaya atau memiliki harapan. Mustahil untuk melihat hal-hal dalam hidup saya dan berkata, andai ada jalan keluar. Tapi ketika saya melihat ke belakang, saya melihat tangan Tuhan atas hidup saya dalam setiap situasi. Ada waktu ketika saya tak ingin hidup. Ada waktu ketika saya putus asa. Ada waktu saya membenci hidup saya dan saya membenci orang lain. Dia membawa saya keluar karena dia ada di sana dalam kesengsaraan saya. Di tengah kesengsaraan saya dia ada. Ketika Anda sedang melalui suatu waktu dan Anda merasa seperti tidak ada apa-apa dan tidak ada yang bisa membantu atau mengerti, sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Sentuhan, angin sepoi-sepoi atau dalam bentuk angin. Dia datang dan mengubah segalanya dengan satu sentuhan. Pada saat itu Anda tahu bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Pada saat itu Anda tahu bahwa Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan tidak ada iblis dari neraka yang dapat mencurinya dari diri Anda. Tidak peduli apa yang situasi katakan, tidak peduli apa yang orang katakan, tidak peduli apa yang dunia katakan, berita katakan, media katakan. Anda tahu bahwa Tuhan berdaulat atas situasi Anda, Tuhan berdaulat atas hidup Anda. Dan itu tiba-tiba mengubah Anda. Itu tiba-tiba mengubah dunia melalui Anda. Mengubah anak-anak, mengubah keluarga Anda, mengubah segalanya di lingkungan Anda. Berapa banyak yang butuh ketiba-tibaan di sini? Cukup katakan saya butuh ketiba-tibaan. Saya butuh ketiba-tibaan. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25-26. Firman Tuhan semua tentang ketiba-tibaan. Jika Anda hanya melihat Alkitab lebih dekat, ketiba-tibaan akan melompat keluar dari mana-mana. Dan saya ingin mendorong Anda seperti pekerjaan rumah. Kami adalah gereja pemuridan. Tolong mulai menyoroti, buka aplikasi Alkitab Anda dan lakukan pencarian secara tiba-tiba. Dan soroti ketiba-tibaan itu. Mulai pelajari ketiba-tibaan karena Tuhan akan melakukan sesuatu secara tiba-tiba. Dan Dia sudah melakukannya. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Rantai telah putus. Haleluya. Dan alasan mereka dipenjara karena ada seorang gadis yang suka meramal. Dia beroperasi dengan roh ramalan, roh piton dalam bahasa Yunani. Jika Anda membaca naskah dalam bahasa Yunani, itu adalah roh piton. Piton adalah kerajaan iblis. Bukan hanya iblis, itu adalah kerajaan. Ada di atas gadis ini dan dia mengejar para rasul dan dia berkata, orang-orang ini dari yang maha tinggi. Mereka dari Adonai, mereka tahu jalan menuju keselamatan. Dia mengatakan kebenaran. Tapi mengatakan kebenaran dari juru bicara iblis. Anda tahu ketika Anda memiliki kebenaran, Anda tidak perlu sanjungan setan. Anda tidak perlu verifikasi setan. Karena bahkan setan, tahukah Anda di neraka tidak ada setan ateis? Ateisme bukan untuk setan karena mereka tahu keberadaan Tuhan. Ya, dan sungguh menakjubkan. Tapi bahkan setan pun tahu siapa Yesus Kristus. Ini bukan tentang mereka memberi verifikasi kepada Anda dan Anda harus melihat ke dalam hidup Anda. Jika Anda begitu tidak aman dan Anda selalu mencari penegasan dalam hidup Anda untuk mengisi kekosongan rasa tidak aman itu dan Anda tertarik
pada orang-orang yang beroperasi di bawah kerajaan iblis piton ini. Sanjungan setan. Ya, sampai-sampai akhirnya Paulus sangat kesal dengan gadis ini, roh dalam gadis ini. Tapi setelah beberapa hari, Alkitab mengatakan setelah beberapa hari. Jadi mungkin pada awalnya Paulus tidak mengerti. Dia tidak mengerti apakah hal itu pernah terjadi pada Anda. Anda pikir semuanya terlihat bagus. Orang ini mengatakan sesuatu yang sangat bagus. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu jiwaku. Ada yang tidak beres dengan aku. Bahkan jika mereka memberitahu aku hal-hal paling indah di muka bumi, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada perbedaan besar antara menjengkelkan dan mengurapi. Beberapa orang menjengkelkan tanpa urapan dan mulai benar-benar merasa seperti kaktus yang selalu mengirimkan jiwa Anda. Benar? Anda merasakan perasaan itu, tapi Anda tidak tahu mengapa Anda merasa seperti itu. Anda harus menggunakan kebijaksanaan itu. Akhirnya Paulus sangat kesal dan dia berkata, dalam nama Yesus Kristus, keluarlah. Dan gadis itu benar-benar bebas dari roh ramalan itu. Kemudian mereka mendapat masalah. Setiap kali Anda menghadapi iblis, Anda akan mendapat serangan balasan. Kapanpun Anda akan menghadapi konfrontasi, Anda akan menghitung biayanya. Itu akan merugikan Anda. Konfrontasi akan selalu merugikan Anda. Benar? Kepemimpinan itu berantakan. Saya menghadapi seseorang dan saya tahu akan ada serangan balik. Terkadang Anda tidak tahu tingkat serangan baliknya. Mungkin menjadi umpatan, menjadi gosip, fitnah, menjadi semangat perselisihan atau perpecahan. Tapi akan ada serangan balik. Dan serangan balik di sini adalah roh piton yang membuat mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berada di penjara. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya berkata, Tuhan, kami melayanimu, kami membebaskan gadis ini, kami melakukan yang benar. Kami menghadapi kerajaan iblis piton dan kami berada di tempat ini sekarang. Tidak, ini bukan yang mereka lakukan. Mereka mulai berdoa dan memuji Tuhan. Mereka menyanyikan himne. Ketika Anda memasuki kehidupan Kristen yang disiplin, Anda akan datang ke tempat ketika situasi tertentu terjadi. Anda akan segera beralih ke respon ilahi tertentu. Ya, menurut statistik, dokter mengatakan bahwa rutinitas sangat sehat untuk kondisi mental Anda. Rutinitas yang baik, disiplin yang baik dan konstan dalam hidup Anda sangat-sangat sehat untuk Anda. Sebagai contoh, setiap pagi saya bangun dan saya punya ayat tertentu yang saya nyatakan setiap pagi. Itu tidak pernah berubah. 365 hari dalam setahun, setiap hari saya mulai menyatakan tulisan suci yang sama sepanjang hidup. Itu rutinitas saya, tapi itu sangat bagus kata dokter untuk kesehatan mental saya. Karena otak kita beristirahat ketika kita punya rencana. Otak Anda beristirahat, Anda tidak terus-menerus hidup dalam kekacauan, tapi secara berurutan. Dan itu memberi saya perintah untuk memulai. Saya tidak selalu menjalani seluruh kehidupan doa dengan firman Tuhan yang sama, tetapi saya mulai dengan firman Tuhan yang sama. Kemudian saya beralih ke jurnal dan menulis yang Tuhan katakan dan meresapi musik dan segalanya. Saya memiliki rutinitas setiap hari. Dan rutinitas itu membuat saya tetap utuh. Rutinitas itu menguatkan saya. Rutinitas itu memberi saya begitu banyak dorongan untuk melanjutkan hari saya. Olahraga adalah rutinitas lainnya. Anda dapat memiliki rutinitas. Rutinitas saya pujian dan penyembahan. Jika saya mengemudi di sini 40 menit, 20 menit akan berdoa dalam bahasa roh. Ini rutinitas saya. Dan 20 menit lainnya saya akan melakukan ucapan syukur. Saya melakukan ucapan syukur 10 kali sehari. Slot hari yang berbeda. Karena kemarin Dr. Hanisha juga berbicara tentang kekuatan ucapan syukur yang memiliki kekuatan transformasi dalam hidup Anda. Itu mengubah atmosfer, itu mengubah Anda. Saya memiliki rutinitas ketika saya mengemudi. Saya selalu punya rencana, kemudian saya serahkan rencana saya kepada Tuhan. Jika saya menunggu sesuatu, saya tidak perlu khawatir tentang sabar dan tidak sabar. Saya punya rencana, apa yang akan saya lakukan selama menunggu itu. Kadang-kadang saya berkata, musik penyembahan ini membutuhkan waktu 15 menit. Saya akan memakainya dan menyelesaikannya.
Iya, saya hidup dengan rencana itu. Disiplin semacam itu membawa Anda ke tempat di mana ketika Anda melalui masa sulit, Anda tidak harus mulai berdoa selama masa sulit itu. Tapi Anda siap untuk masuk ring dan bertarung dengan baik. Karena di ring tinju, Anda tidak berkata kepada lawan Anda, biarkan saya pergi ke gym dan berolahraga 3 jam lalu kembali. Iya, saya harap tidak. Karena jika Anda mengatakannya, Anda sudah tersingkir. Anda sudah kehilangannya. Anda harus selalu siap untuk melalui peperangan itu sebelumnya. Jadi Anda tidak harus begitu goyah dengan segalanya. Anda lihat, bukan berarti saya terbuat dari baja, saya tidak terbuat dari besi. Perasaan saya bisa terluka. Orang-orang menyakiti saya. Saya tidak sengaja menyakiti orang. Banyak hal terjadi dalam hidup, bukan begitu, tapi tingkat pemantulan saya sangat cepat. Mengapa? Karena rutinitas itu, disiplin dalam hidup saya. Ini adalah prinsip yang sama yang kita lihat dalam kehidupan Paulus dan Silas. Mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak berpikir apa yang akan dilakukan dengan semua waktu kita di sini. Apa yang kita lakukan? Kita akan berjudi, kita akan bicara omong kosong, kita akan membuat lelucon, apa yang akan kita lakukan? Tidak, mereka punya rutinitas. Ini adalah kehidupan, kemenangan untuk melihat ketiba-tibaan. Perhatikan, Anda ingin tiba-tiba menang dalam hidup Anda harus berada dalam pola makan Tuhan yang stabil setiap hari dalam hidup Anda. Lalu datang ketiba-tibaan. Kemudian setiap hari saya menerima telepon dari kemitraan ini, pintu terbuka ini, semuanya, segala macam hal. Mengapa? Karena pola makan saya stabil. Jadi mantel Anda, panggilan Anda dari mantel adalah beban panggilan Anda. Dan untuk mantel itu Anda perlu membawa mantel, otot spiritual, stamina spiritual Anda harus begitu kuat. Dan Anda tidak dapat meningkatkan stamina spiritual Anda tanpa Anda berolahraga di rumah doa dan pergulatan Anda. Kami tidak bergulat melawan darah dan daging, tetapi kebanyakan orang mereka tidak bergulat, titik. Mereka tidak bergulat, oh ada perang, pergi saja, oke? Ada masalah, oh aku harus pergi, aku mengundurkan diri, aku tidak bergulat. Itu hampir seperti semboyan memprihatinkan gereja-gereja barat hari ini. Kami tidak bergulat. Kami tidak menyelesaikan hukuman, tidak terhadap darah dan daging. Kami hanya tidak bergulat. Biarkan dia menang. Mereka berdoa dan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan dan para tahanan mendengarkan. Anda lihat, lingkup pengaruh Anda bukan hanya Anda. Ketiba-tibaan Anda tidak hanya akan datang kepada Anda. Ketika Anda mendapat ketiba-tibaan, siapapun yang ada di lingkaran pengaruh Anda akan terpengaruh oleh ketiba-tibaan Anda. Anda lihat Tuhan tidak memberi Anda ketiba-tibaan. Ketika Musa hanya menggembalakan domba dan ada semak yang terbakar, itu bukan sekedar untuk hiburan Musa. Tuhan tidak berkata, biarkan aku menghibur orang ini yang telah bosan 40 tahun di hutan belantara. Dia tidak punya TV, tidak punya media sosial, biarkan aku menaruh beberapa semak terbakar di sana agar dia merasa nyaman. Tidak, tugas utama seluruh bangsa diberikan kepada Musa karena ketiba-tibaan Tuhan. Anda lihat, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta secara tiba-tiba. Tiba-tiba, itu tidak datang saat orang-orang bicara dalam bahasa roh dan menyanyikan kumbaya bersama. Tidak saudara, itu kekuatan Tuhan yang turun ke atas mereka seperti yang dijanjikan dalam Kisah pasal 1 ayat 8 sehingga mereka menjadi saksi. Kesaksian Anda memiliki kekuatan. Anda lihat ketiba-tibaan Anda akan memiliki pengaruh, sebuah dampak dan perubahan dan transformasi dalam kehidupan orang lain. Kisah 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Baiklah, saya berkhotbah ketiba-tibaan tetapi saya ingin fokus pada kata kerja duduk.
Ya, Daud duduk di hadapan Tuhan. Mereka patuh. Mereka punya kebiasaan yang sama. Disiplin, rutinitas berkumpul bersama, dan menunggu, dan berdoa, dan berpuasa. Anda lihat, jika Anda tidak memulai rutinitas dalam hidup, hampir seperti co-pilot, hampir seperti meletakkan segalanya di kaki tahta Tuhan. Anda tidak dapat mengharapkan ketiba-tibaan sambil bekerja, itulah mengapa ini tiba-tiba. Tapi Anda bisa menyiapkan suasananya. Itulah poin saya. Anda dapat mempersiapkan lingkungan Anda untuk memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menembus ke dalam keberadaan Anda. Itulah mengapa Anda membutuhkan disiplin dalam hidup. Ketika kita bicara tentang konsistensi, kita bicara tentang rutinitas. Anda adalah suami istri, perjamuan kudus setiap hari. Ambil perjamuan kudus setiap hari. Anda tidak punya istri atau suami, ambil perjamuan kudus setiap hari. Cari teman untuk perjamuan kudus setiap hari. Beberapa hal di rumah kami adalah rutinitas. Dan rutinitas itu menciptakan kekuatan. Ketika saya sebut rutinitas, saya tidak bicara tentang monoton. Terkadang rutinitas, Anda anggap rutinitas sebagai aktivitas yang monoton atau membosankan. Tidak, rutinitas adalah disiplin. Dan tentara yang baik mendapat disiplin. Jika Anda bertanya kepada pianis terbaik di muka bumi, pianis terbaik yang berada di Carnegie Hall melakukan konser. Mereka berlatih minimal 8 jam setiap hari. Jika Anda mendatangi para pemain tenis yang sedang berlatih, juara Wimbledon, mereka berlatih 6 hingga 8 jam sehari. Mereka berlatih. Itu rutinitas. Anda tidak bisa menjadi pemenang medali emas hanya dengan duduk di sofa menonton TV dan makan kue keju setiap hari dan sebatang coklat dan makan pizza dan kemudian hanya memperkatakan pada hidup Anda bahwa Anda akan menjadi juara. Menyebut dan mengklaim itu sesat. Itu adalah kekecewaan. Kita bisa menyatakan sesuatu dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi saya menyatakan firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Ketika saya mendeklarasikan firman Tuhan sebagai rutinitas, saya mengaktifkan kehendak Tuhan atas hidup saya. Tapi Anda tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa dan Anda menyebutkan dan mengklaimnya. Sayangnya gereja karismatik berubah menjadi omong kosong itu. Ya, tetapi Tuhan ingin mengeluarkan kita dan menempatkan kita di atas tanah yang kokoh dan berkata, kamu menciptakan disiplinmu menungguku. Ketaatan. Ketaatan itu besar. Aku akan memberimu ketiba-tibaanku. Tinggallah di dalamku. Yohanes 15. Aku tinggal di dalam kamu. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Oh, tunggu dulu. Saya ingin sukses. Saya ingin hidup saya berbuah banyak. Dan saya mungkin perlu mempelajari beberapa buku dari para miliarder dan mungkin mereka memberitahu saya bagaimana menjadi sukses dan berbuah banyak. Yesus berkata, kamu tidak perlu menyiapkan buku. Kamu cukup pergi ke Yohanes 15, pasal 15, aku akan memberitahu bagaimana kamu bisa makmur dan berbuah dan sangat produktif dalam hidupmu. Tinggallah di dalamku. Seperti apa? Tetaplah di dalamku. Seperti apa? Cari aku. Seperti apa? Duduk di hadapanku. Duduk di hadapanku. Duduk saja dan berada di sana untukku, bersamaku, bertemu dengan aku. Jadi tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka sedang menunggu. Mereka berdiam. Mereka mengejar Tuhan. Dan kemudian Lukas 2 ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, tiba-tiba, Kisah 9 ayat 3, ketika ia sudah dekat. Ini adalah Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, Matius 28 ayat 9, dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Tiba-tiba,
Daniel 5 ayat 5, tiba-tiba tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding di istana raja, di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Daniel 5 ayat 5. Tiba-tiba sebuah tangan muncul. Mengapa? Daniel bertanggung jawab atas iklim rohani terlepas dari siapa rajanya. Siapa raja itu? Dengar, Anda bisa bertanggung jawab atas iklim rohani suatu bangsa. Oh, tunggu sebentar. Daniel punya rutinitas. Apa rutinitasnya? Anda mengerti. Benar. 3 kali sehari dia berdoa. Itulah dia. Apa yang terjadi ketika raja berkata, Nebukadnezar berkata, kamu harus memberitahuku mimpiku, interpretasi dari mimpiku, maka kamu bisa hidup. Apa yang pertama kali dilakukan Daniel? Dia pulang dan berdoa. Tuhan tolong ungkapkan kepada hambamu. Dapatkah Anda membayangkan tugas besar apa yang dibutuhkan raja? Dia tidak mengatakan ini adalah mimpi yang saya miliki. Dia berkata, siapapun yang benar-benar mendengar dari roh apapun yang dia maksud, akan ceritakan mimpiku dan tafsiranku. Kalau tidak, semua orang akan dieksekusi. Tetapi disiplinnya, dia datang dan berdoa kepada Tuhan. Jika Anda tidak melakukan disiplin itu dalam hidup Anda, dan benar banyak orang tidak melakukannya, itulah sebabnya seringkali orang-orang dalam jemaat mereka berantakan. Pernikahan berantakan karena masalah keuangan. Persahabatan berantakan. Mengapa? Karena orang menjadikan persahabatan sebagai idola mereka, bukan Yesus Kristus pusat hubungan. Jadi Anda harus mulai. Saya ingat ketika saya datang kepada Kristus pertama, saya adalah keranjang. Saya sangat gugup, saya masih mengalami serangan panik. Anda datang kepada Kristus, oke, Anda diselamatkan. Tapi sisanya adalah pergulatan yang besar. Dan saya mulai berkata, baik, saya tidak tahu apa itu kebijaksanaan. Saya berkata, saya akan menjadi pintar. Saya akan memiliki perlengkapan bertahan hidup. Saya membuat sendiri perlengkapan bertahan hidup. Bagaimana saya melakukannya? Saya sangat berjuang. Saya berjuang setiap hari. Semua orang mengguncang dunia saya. Anda tahu apa yang akan saya lakukan? Saat itu, mungkin Anda tidak ingat, kami memiliki kaset 21 tahun yang lalu. Jika Anda melihatnya, mungkin akan berkata, wow, alien datang dari Mars. Tidak ada alien. Mereka adalah setan. Ya, tapi ini kaset. Ya, saya punya kaset dan ada Chuck Swindoll, Charles Stanley, ada juga Joyce Meyer, semuanya, dan saya punya satu untuk setiap mata pelajaran. Saya memiliki tas yang akan saya bawa dengan semua perlengkapan, hampir seperti pertolongan pertama saya. Ini bukan lelucon, ini serius. Seperti kotak pertolongan pertama, saya memiliki kebaktian di sana dan kaset saya akan mengatakan masalah kemarahan dan kemudian itu akan mengatakan masalah kecemasan. Saya memiliki semua label ini di kaset saya. Maksud saya, ini bisnis. Ini adalah bisnis. Saya sengaja untuk disiplin dan konsisten untuk keluar dari situasi saya. Dan saya tidak tahu tentang peperangan. Tapi saya melakukan segalanya dengan benar untuk berperang. Saya tidak tahu setan itu. Saya akan menulis firman Tuhan sampai saya menghafalnya. Saya akan menulis 15 kali, 20 kali. Saya biasanya berkata, siapa yang ada di dalam saya lebih besar dari siapa yang ada di dunia. Saya lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus. Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi saya kekuatan. Tahun pertama saya telah menghafal 100 firman Tuhan. Itu perlengkapan bertahan hidup saya. Tahukah Anda apa yang mulai terjadi dalam hidup saya? Ketiba-tibaan mulai datang ke pangkuan saya.
Ketiba-tibaan mulai mengubah saya, itu mulai mengubah saya. Ketiba-tibaan mulai memberi saya terobosan karena saya tetap di jalur yang sama. Apakah itu bodoh bagi orang atau bodoh atau tidak, saya berkata saya akan terus seperti ini karena ini membantu saya. Anda pergi ke dokter, dia meresepkan Anda sesuatu. Kemudian Anda tidak meminumnya. Lalu 6 bulan kemudian Anda pergi ke dokter dan dia berkata, oke, bagaimana perasaanmu? Saya merasa sedih, tidak ada yang berubah. Apakah Anda minum pil Anda? Hari pertama saya meminumnya. Bagaimana hari kedua? Ya, saya sering tidak meminumnya. Saya sudah bilang 3 kali sehari kamu harus meminumnya. Oh iya, aku lupa. Tapi pil ini tidak manjur. Hal yang sama dengan dunia kita juga. Ini juga berlaku untuk iman Kristen kita. Kita perlu menjadi begitu disiplin dalam menunggu, dalam rutinitas, dalam hal-hal yang membutuhkan konsistensi dalam hidup kita. Dalam kehidupan doa, pujian dan penyembahan, Anda menjadi seperti Paulus dan Silas. Dan Anda tahu mengapa? Karena konsistensi Anda bukan karena urapan. Ada jutaan orang yang diurapi. Ada jutaan orang yang bisa bermain tenis dan menjadi pianis terhebat. Mereka memiliki karunia, tapi mereka tidak memiliki disiplin untuk konsisten. Itulah mengapa Anda melihat satu orang mendapatkan medali emas. Dan Paulus berkata, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita harus berlomba untuk memperolehnya. Kita hidup di masa itu. Ketika kita bernyanyi, hancurkan setiap rantai dan Tuhan sedang membangun pasukan. Ini bukan hanya sebuah lirik lagu. Kita harus Anda harus mulai menjalani hidup Anda sebagai prajurit, sebagai jenderal, sebagai komandan tentara. Anda harus menempatkan seluruh perlengkapan senjata Tuhan setiap hari. Saya ingin memberitahu, Anda akan memiliki peperangan. Saya memiliki peperangan dan saya dulu memiliki peperangan. Saya memiliki peperangan sekarang. Saya memiliki iblis yang lebih besar sekarang daripada 5 tahun lalu. Tahukah Anda apa yang mulai terjadi pada saya? Ketika saya mengenakan baju zirah lengkap setiap hari, saya mulai, perang. Psh. Perang. Psh. Perang lagi. Psh. Perang lagi. Psh. Kau keluar. Anda tahu apa yang mulai terjadi? Anda mulai berjalan dalam otoritas. Dan otoritas itu menjadi normal baru Anda. Dan itu akan menggosok orang, itu akan mengintimidasi orang. Mereka tidak akan menyukai otoritas dalam hidup Anda karena ketika mereka melihat mereka tidak memilikinya, itu akan menyinggung mereka. Tapi bisakah Anda tinggal di kotak orang lain lagi? Anda ingin menerima ketiba-tibaan dari Tuhan, Anda perlu belajar untuk datang ke tempat yang sunyi itu, tempat urapan yang rahasia.